fuck my lord. You might fuck my lord. You might call my lord. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Akhirnya Boruto manga chapter 16 Double Vortex sudah tayang, tapi ada hal yang sangat luar biasa karena di chapter ini dibahas tuntas tentang bagaimana cara kerja Hiraishi no Jutsu Boruto. Karena ternyata cara kerjanya itu tidak persis sama dengan Hiraishi no Jutsu Minato. Seperti apa perbedaannya? Kali ini kita akan bahas. Nah, tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Boruto manga chapter 16 Double Vortex berjudul Singularitas Takdir, di mana sebenarnya Kashin Koji ingin mengajarkan kepada Boruto agar tidak bermain-main dengan masa depan sehingga takdir tidak berubah. Nah, seperti yang disampaikan di chapter-chapter sebelumnya, ketika Kashin Koji menggunakan teknik Shinjutsu miliknya, yaitu Jippo, untuk mengintip masa depan, di situ Kashin Koji mengintip bagaimana Boruto bisa menguasai teknik Hiraishi no Jutsu. Kashin Koji mengatakan jika ninjutsu ruang dan waktu dapat mentransfer semua objek secara instan, terlepas dari diri sendiri atau yang lain ke semua lokasi, seperti kekuatan untuk terbang, salah satu dari dasar kekuatan yang dimiliki oleh Otsutsuki. Kau telah memanifestasikan kekuatan ini beberapa kali di masa lalu. Semuanya hanya sekedar ledakan yang terjadi dalam keadaan terbatas yang tidak dapat ditiru lagi. Aku bisa katakan jika ini adalah sesuatu yang belum bisa dikendalikan sampai saat ini, tapi dirimu setelah 6 tahun kemudian akan sukses untuk mengendalikannya. Jadi di sini Kashin Koji ternyata mengintip masa depan, dan di situ terlihat jika Boruto butuh waktu 6 tahun untuk bisa menguasai teknik ninjutsu ruang dan waktu. Karena itu dia ingin mempercepat supaya Boruto bisa menguasainya dari sekarang juga. Nah, Kashin Koji pun melanjutkan jika di masa depan Boruto pun menemukan satu cara untuk bisa menggunakan teknik Hiraishi no Jutsu tanpa harus menggunakan karmanya untuk membuka portal. Di sini Kashin Koji melanjutkan dengan mengatakan, dengan mentransfer cakramu kepada alat-alat ninja dan dengan merasakannya, kau dapat secara instan pergi ke semua lokasi. Itu telah disublimasikan ke dalam ninjutsu yang memungkinkan gerakan bebas dan tidak terbata-bata. Itu adalah Hiraishi no Jutsu. Boruto pun kemudian terkaget-kaget dan mengatakan Hiraishi no Jutsu. Kashin Koji melanjutkan, iya, kakekmu Hokage keempat, Namikaze Minato, mengkhususkan dirinya dalam jutsu yang sama dan memiliki nama yang mirip. Kamu sendiri yang menamainya. Faktanya ini sebenarnya teknik yang berbeda. Kau tidak tahu teknik asli dari Hiraishi no Jutsu milik Minato. Ketika mencari metode untuk mengendalikan jutsu ruang dan waktu di dunia ninja, dalam jalan unikmu sendiri, kau hampir mencapai hasil yang sama dalam menciptakan varian baru Hiraishi no Jutsu. Nah, dari sini kita garis bawahi dulu percakapan mereka. Terungkap jika ternyata Boruto bisa menciptakan teknik Hiraishi no Jutsu yang prinsip dasarnya berbeda dengan Hiraishi no Jutsu milik Minato atau Tobirama. Jika Minato atau Tobirama menggunakan prinsip reverse kuchiyose atau Gyaku kuchiyose atau kuchiyose terbalik, di mana prinsip dasarnya Minato dan Tobirama memindahkan dirinya ke tempat segel yang sudah mereka tanam. Sekali segel itu tertanam, maka selamanya segel itu akan terus ada sehingga mereka bisa berpindah ke tempat segel itu berada. Nah, untuk Boruto kasusnya berbeda. Boruto tidak menggunakan segel apapun untuk bisa memindahkan dirinya, tapi dia menggunakan cakranya. Boruto menggunakan prinsip dasar cakra, di mana jika cakra sudah terhubung, maka seseorang bisa merasakan cakra yang sudah dia berikan ke orang lain. Seperti ketika Naruto membagikan cakra Kurama kepada setiap ninja di Perang Dunia Shinobi keempat, di situ Naruto berhasil menghubungkan setiap cakra dengan teknik Hiraishi no Jutsu Minato sehingga mereka bisa selamat dari ledakan bom yang diciptakan oleh Obito. Nah, kira-kira seperti itu juga prinsip Hiraishi no Jutsu yang diciptakan oleh Boruto, di mana Boruto mengalirkan cakranya dan memastikan cakra itu terus mengalir kepada benda yang sudah disentuhnya. Lalu Boruto kemudian merasakan keberadaan cakra tersebut dan dalam sekejap dia akan berpindah ke tempat cakra itu berada. Kashin Koji melanjutkan dengan mengatakan, benda yang paling cocok untuk pemberian cakra adalah alat-alat ninja. Dengan berbagai macam percobaan dan kegagalan, akhirnya mendapatkan solusi yang optimal yang kau dapatkan. Boruto pun kemudian berpikir, alat ninja, apakah pedang ini berguna? Kashin Koji pun mengatakan, tidak peduli mau itu kunai atau shuriken, semua alat ninja yang digunakan sebagai media teleportasi, ketika hal itu dijangkau oleh penglihatan kita, teleportasi akan lebih mudah dan akurat. Boruto pun mengatakan, ketika dijangkau oleh penglihatan, yang pada dasarnya sulit dong jika jangkauannya jauh, ya kan? Kashin Koji pun menjawab, contoh, ada 2 shuriken yang telah diberikan cakramu dan dijadikan sebagai media teleportasi. Kemudian kedua shuriken itu dilemparkan ke utara dan selatan. Kamu akan bisa merasakan kedua cakramu berada di kedua shuriken itu, di utara dan selatan. Tapi dirimu tidak akan tahu ke arah shuriken mana kamu akan berteleport. Boruto pun kemudian mengatakan, tentu saja, itu pasti akan sulit. Kashin Koji melanjutkan, jika media
dia itu hanya ada satu, tidak ada masalah. Tetapi itu berarti kau tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan sifat asli dari teknik ini dari yang kau bayangkan. Nah, jadi di sini Kashinkoji mengajarkan tentang prinsip dasar Hiraishi no Jutsu, di mana jika sebenarnya kalau Boruto sudah menanamkan cakranya ke dalam shuriken atau alat ninja lain, maka dia bisa berpindah ke tempat alat itu berada, asalkan dia bisa merasakan cakranya. Yang jadi masalah adalah ketika dia menggunakan banyak alat ninja yang dilemparkan ke berbagai arah. Tentunya Boruto akan kesulitan untuk berteleportasi ke tempat yang dia tuju, karena akan ada banyak sekali cakra yang dia rasakan. Itulah kendala utama ketika Boruto mempelajari teknik Hiraishi no Jutsu versi miliknya. Kashinkoji melanjutkan, untuk bisa mengatasi hal itu, maka kita perlu memikirkan bentuk untuk mendapatkan ide. Objek dengan variasi bentuk digunakan sebagai media, simbolnya merepresentasikan angka yang dapat dibayangkan. Ini memungkinkan teleportasi ke titik koordinat yang diharapkan meskipun dengan jarak yang cukup jauh. Maksud dari perkataan Kashinkoji ini adalah, agar Boruto bisa berpindah ke tempat yang dia inginkan, maka dia harus memastikan objek-objek yang dijadikan sebagai media untuk dia berpindah atau berteleportasi memiliki bentuk-bentuk yang bisa dia ingat. Dengan masing-masing bentuk-bentuk yang berbeda, maka Boruto tinggal membayangkan saja bentuk mana yang dia ingin datangi, maka otomatis dia akan berteleportasi ke tempat di mana bentuk yang dia bayangkan itu. Boruto melanjutkan, begitu ya, singkatnya ini dikhususkan untuk terbang lebih jauh. Jadi jika kita mempersiapkan objek dengan bentuk yang bervariasi, itu akan berguna kan? Kashinkoji pun menjawab, benar. Namun jika itu berada di jarak yang sangat jauh, itu membutuhkan banyak konsentrasi. Boruto pun melanjutkan, semakin jauh objeknya, semakin sulit untuk mencapainya. Ini akan menjadi latihan yang sangat serius. Nah, dari sini akhirnya terungkaplah dua cara Hiraishi Boruto bekerja. Pertama, Boruto bisa menanamkan Hiraishi no Jutsunya itu kepada alat-alat ninja yang selama ini dia miliki, tapi itu hanya berlaku untuk berpindah jarak yang dekat. Jadi Boruto hanya perlu merasakan cakra yang sudah dialirkan ke alat ninjanya, lalu kemudian mengarahkan pandangannya ke tempat alat ninja yang dia ingin jadikan tempat untuk berteleportasi. Tapi jika dia ingin berteleportasi ke tempat yang jauh, bahkan berbeda dimensi, maka dia memerlukan bentuk-bentuk khusus yang mudah dia ingat. Bentuk-bentuk itu kemudian akan dia bayangkan, dan dalam sekejap dia akan bisa berpindah ke tempat di mana benda-benda berbentuk unik itu berada. Kashinkoji melanjutkan, dengar Boruto, masa depanmu akan membangun teori dan pengetahuan ini selama beberapa tahun mendatang. Tapi sekarang kau bisa mendapatkan pengetahuan ini hanya dalam beberapa menit. Pada akhirnya pengetahuan tetaplah pengetahuan. Sampai kau menguasai Hiraishi no Jutsu, jangan lupa kalau latihan ekstra itu sangat penting. Boruto pun mengatakan, jangan khawatir, kita akan terus latihan. Kita harus melakukannya. Masih banyak yang harus kita hadapi. Nah, dari berbagai potongan scene ini, bisa kita simpulkan jika Hiraishi no Jutsu Boruto berbasis cakra, bukan berbasis segel seperti Minato. Hiraishi no Jutsu Boruto juga menggunakan dua skema ketika untuk berpergian jarak dekat atau jarak jauh. Jika dia akan berteleportasi jarak dekat, maka Boruto cukup menggunakan alat-alat ninja yang dia miliki, seperti kunai, shuriken, atau pedang, di mana dia mengalirkan cakra kepada alat-alat ninja itu, lalu kemudian dia melemparkannya ke tempat yang masih bisa dijangkau oleh penglihatan dia. Selama dia bisa melihat alat-alat itu, maka dia bisa berpindah dalam sekejap. Tapi untuk jarak yang sangat jauh, bahkan antar dimensi, dia tidak bisa menggunakan shuriken atau alat ninja seperti biasa. Dia harus menciptakan benda sendiri yang memiliki nilai kandungan logam yang sangat tinggi, sekaligus memiliki bentuk yang sangat unik, sehingga Boruto bisa membayangkan bentuk tersebut dan berpindah ke tempat itu dalam sekejap. Itulah mengapa Boruto selalu membawa simbol-simbol khusus yang terbuat dari logam ke dalam bajunya. Simbol-simbol itulah yang akan dia tempatkan di tempat yang sangat jauh agar dia bisa berpindah ke sana dengan membayangkan benda tersebut. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.